Ya, selamat malam pemirsa kita. Jumpa lagi dalam dialog apa kabar Papua malam ini. Dan topik kita malam ini cukup menarik. Ini berkaitan dengan urgensi hadirnya program lokal di televisi dalam menguatkan NKRI. Nah, kita tahu bersama bahwa penyiaran memiliki peran yang cukup strategis dalam rangka bagaimana kemudian bisa menumbuhkan rasa cinta kita akan seni, akan budaya, akan tradisi kita, sehingga dengan demikian berbagai regulasi telah dikeluarkan untuk mengatur akan konten penayangan dalam lembaga penyiaran sendiri, juga mengatur akan sistem penyiaran dalam lembaga penyiaran itu sendiri. Nah, sudah hadir 3 orang narasumber bersama saya di sini. Saya perkenalkan yang pertama, yang paling ujung, ini dari tokoh adat, juga merupakan ketua lembaga masyarakat adat Port Numbai, Bapak Source Awi. Selamat malam, Pak. Boleh pakai mic-nya. Selamat malam, Pak. Baik, terima kasih Bapak Awi yang sudah hadir. Yang berikut ada dari Komisioner KPI Pusat, ada Ibu Asimah Subagio. Selamat malam, Bu. Malam, baik, terima kasih. Dan yang berikut ini ada dari KPI Papua, Pak John Demoto. Selamat malam, Pak John. Selamat malam. Luar biasa, ini kita ketemu lagi untuk kesekian kali dengan Pak John ini untuk KPI Papua sendiri. Saya yang pertama ke Ibu Asimah dulu. Bu, kalau berbicara berkaitan dengan urgensi hadirnya program lokal di televisi-televisi, kalau lihat perkembangan program dalam televisi-televisi kita di Papua, maksud saya secara nasional dulu, itu sudah seperti apa? Apakah ketentuan untuk program lokalnya sudah dipenuhi atau belum? Ya, jadi sesungguhnya dari regulasi yang ada, Undang-Undang 32 2002 tentang penyiaran, ada satu amanah yang harus dijalankan, yaitu sistem siaran berjaringan. Ini tujuannya adalah untuk membuat masyarakat di daerah juga dapat menikmati informasi-informasi, edukasi terkait daerahnya sendiri, seperti itu. Nah, kalau sebelum ada Undang-Undang 32, itu TV yang dari Jakarta kan siarannya nasional semua. Iya, nasional. Relay saja ke daerah. Nah, dengan adanya Undang-Undang 32 2002, maka TV-TV yang tadinya nasional itu harus membentuk badan hukum lokal, dan dia juga harus membuat atau memproduksi program lokal. Alhamdulillah setelah berapa nih ya, 2002 dikurang 2016 dikurang 2002 ya, berarti sudah 14 tahun. Alhamdulillah sekarang program lokal sudah mulai dibuat, dan tadi kami juga melihat sudah mulai ada kru-kru lokal, SDM lokal yang juga langsung terjun bekerja sama dengan yang induk jaringan di Jakarta, membuat program-program konten-konten lokal di Papua ini untuk juga bisa disiarkan di nasional. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Don dulu. Kalau kita bicara di Papuanya, untuk TV nasional yang sudah membuka jaringannya di Papua, itu sudah berapa televisi, Pak? Kalau di Papua sekarang sudah ada 10 televisi nasional yang membuka jaringan, berbadan hukum lokal. Itu yang tadi kami mengadakan workshop tadi di Hotel Grand Abed dengan tujuan mau mengkaji ulang bagaimana komitmen mereka kepada pemenuhan 10% minimal konten lokal itu. Dan semuanya sudah berjalan untuk pemenuhan 10% minimal. Memang ada yang masih dalam tahap persiapan. Kalau kita mau pakai patokan 10%, memang belum semuanya memenuhi ketentuan yang ada. Cuman sudah ada niat baik dari TV-TV berjaringan yang sekarang lokal itu sudah berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya untuk minimal 10% konten lokal. Juga SDM-nya. Kalau SDM-nya sendiri berapa persen ya? Untuk SDM lokal ya? Ya, jadi SDM lokalnya tentu harus disesuaikan dengan banyaknya program yang dibuat. Ya, rata-rata kami sih berharap jangan hanya penunggu tower saja ya Pak Jon. Jangan hanya bagian teknisi yang merelay saja, tapi juga harus ada produsernya, harus ada kameramennya, harus ada reporternya, harus juga ada misalnya seperti Pak moderator di sini harus juga ada hostnya dari daerah. Jadi kisarannya bisa antara 12 sampai 20 harusnya di setiap stasiun produksi di lokal itu dia mensuplai sumber daya manusia dari lokal. Nah, TV berjaringan, TV nasional yang dibuka daerah, apakah mereka kemudian harus menyiar juga di daerah? Artinya bahwa mereka punya channel sendiri juga di daerah untuk menyiar seperti itu, Bu?
Ya, jadi yang selama ini masyarakat dapatkan adalah seringkali siaran itu hanya dari Jakarta. Dari Jakarta. Tapi dengan adanya sistem siaran jaringan, kami dari regulasi mewajibkan ada 10% dari 24 jam itu atau sekitar 2 jam 24 menit itu yang bicara tentang lokal, yang bicara tentang Papua, yang bicara tentang kemajuan atau program-program pembangunan dari pemerintah provinsi, atau juga bagaimana masyarakat punya usaha-usaha yang kreatif, kulinernya, sumber tempat-tempat wisatanya dan sebagainya itu harus dikembangkan. Nah ini 2 jam minimal ya Bu ya? 2 jam 24 menit dan kami harapkan itu hadir di jam-jam produktif, bukan di jam orang tidur seperti itu. Jam produktif. Yang kami dorong. Sebagaimana daerah setempat ya? Iya. Jam produktif di daerah. Jam produktif di daerah setempat. Berarti kalau di Papua ini ya waktu Indonesia bagian timur seperti itu. Timur sekali lagi malah. Iya, jam 5 sampai jam 22. Jam 22 itu adalah waktu produktif. Untuk kemudian ditayangkan program-program lokal itu. Nah, saya ke Bapak Sors dulu. Pak Sors, kalau melihat dengan ketentuan dari KPI ini untuk komitmen pemerintah untuk mengangkat lembaga-lembaga penyiaran ini harus mengangkat akan semua baik budaya lokal, baik sistem pemerintahan lokal juga wisata kita. Mereka kasih durasinya 2 jam lebih untuk itu, untuk semua lembaga penyiaran. Kalau Bapak menilainya seperti apa? Melihatnya seperti apa? Saya melihat justru memberikan apresiasi bahwa ada niat baik dari pemerintah untuk bisa mengakomodir budaya Papua maupun kuliner dan lain sebagainya bisa disiarkan secara nasional. Dan itu harapan kami. Selama ini kami televisi nasional itu kan hanya lihat Jakarta. Apakah Indonesia itu Jakarta saja? Ya. Kami ini bukan orang Indonesia. Dan ini merupakan tanggung jawab daripada pemerintah bagaimana membuat regulasi agar ada pemerataan informasi. Ya, terutama curah informasi itu betul-betul ada pemerataan. Dan sistem publikasi juga merata ya, kita juga dipublikasikan juga merata seperti daerah lain seperti itu ya. Ya, namanya curah informasi itu sudah publik ya. Dan ini kewajiban daripada pemerintah dan harus ada goodwill dari stasiun televisi sebagai media sosial, dan ini mampu mengekspos dan bagaimana mengindonesiakan orang Papua. Kalau Bapak lihat selama ini akhir-akhir sebelum regulasi itu keluar, Bapak lihat sistem penyiarannya bagaimana? Kita sangat tertinggal atau tidak untuk konten lokalnya, program-program penyiaran lokal? Kalau Bapak lihat sebelumnya seperti apa nanti? Iya, kalau saya lihat untuk konten lokal itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Padahal Indonesia ini menganut falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Dan keanekaragaman ini adalah hasanah budaya kita. Kalau itu menjadi hasanah, harus dipublikasikan untuk semua Nusantara ini. Mbak, terima kasih. Saya ke Ibu Asima dulu. Ibu, ketika regulasi ini sebelum dikeluarkan, adakah ketimpangan dalam sistem informasi dalam dunia penyiaran itu? Apakah ada daerah tertentu yang tidak dipublikasikan, atau ke dasar sesungguhnya regulasi itu dikeluarkan mengapa? Ya, landasannya adalah persis seperti yang tadi Pak sampaikan, bahwa Indonesia itu janganlah dilihat hanya dari Jakarta. Buat orang Papua, buat orang di Makassar, buat orang yang ada di Bandung, di Lampung, kalau ada macet di Tamrin, apa masalahnya? Apa urusan kami? Mau buka puasa, masa pakai azan yang ada di Jakarta? Masa kemudian kami seluruh Indonesia harus menyaksikan yang namanya macet di Pantura seperti itu? Jadi di sini kan berarti tidak ada empati pada hal-hal tentang isu-isu daerah. Mengapa isu-isu daerah baru masuk ke berita nasional kalau ada bakar-bakar, kalau ada demonstrasi berdarah-darah, kalau ada yang kemudian diperkosa atau diculik, berita-berita yang jelek? Padahal kan masyarakat juga butuh berita-berita yang baik, butuh berita-berita yang produktif, butuh informasi yang membangun dan edukatif. Dan itulah
salah satu jalan keluarnya bahwa kita mewajibkan TV-TV yang dari Jakarta ini dia melakukan sistem siaran jaringan dan membuat program lokal. Kalaupun mereka tidak bisa atau belum bisa membuat sendiri, sebenarnya bisa bekerja sama dengan TV-TV lokal yang ada di daerah. Tempat. Misalnya Jaya TV ini begitu ya, membuat program berita atau kemudian membuat feature begitu. Nah, ada TV jaringan yang belum bisa misalnya membuat sendiri karena krunya belum ada. Itu bisa misalnya KSO begitu ya, kerjasama program dengan TV-TV lokal yang ada. Jadi ini masyarakatnya dapat manfaat, sumber daya manusia yang ada di daerah juga bisa berkembang, bisa mengaktualisasikan diri, tidak hanya jadi penonton begitu, Pak. Baik, terima kasih. Kita break dulu. Nanti setelah ini baru kita kembali lagi. Bu, pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kami masih kembali tetap di Apa Kabar Papua. Melalui layar televisi Anda, berbagai masalah, peristiwa, kejadian, hingga fakta investigasi kasus dirangkum dalam suatu berita, buku, kriminal, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan informasi lainnya. Setiap Senin hingga Sabtu, kabar Papua siang pukul 13.00, kabar Tanah Papua pukul 18.00, kabar Papua malam pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Hari Minggu, kabar Tanah Papua Sepekan pukul 18.00, kabar Papua Sepekan 20.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di Jaya TV. Populasi dunia yang diproyeksikan akan bertambah hingga 3 miliar pada tahun 2050 membuat banyak negara mencari cara baru untuk meningkatkan hasil panen tanpa memberatkan alam dan lingkungan. Hal tersebut kemudian menimbulkan gagasan mengenai inovasi dan strategi yang diharapkan mampu melipat gandakan hasil panen di masa depan. Food for Thought, Doing It Themselves, hanya di Bumi Hijau. Sangat kecewa dengan sikap pemerintah pusat. Berarti Jakarta bukan menolak. Hasil evaluasi itu digodok oleh kelompok lain tanpa melibatkan masyarakat yang mengetahui kelemahan dan kekurangannya di Otsus. Tapi apakah dia jadi seputar Otsus itu ya hanya untuk membuat mengcover seluruh janji politik. Maka kalau diberlakukan maka akan bertentangan dengan semua undang-undang yang ada. Simak Papua Lawyers Club setiap Rabu jam 7 malam waktu Indonesia Timur hanya di Jaya TV. Melalui layar televisi Anda, berbagai masalah, peristiwa, kejadian, hingga fakta investigasi kasus dirangkum dalam suatu berita, buku, kriminal, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan informasi lainnya. Setiap Senin hingga Sabtu, kabar Papua siang pukul 13.00, kabar Tanah Papua pukul 18.00, kabar Papua malam pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Hari Minggu, kabar Tanah Papua Sepekan pukul 18.00, kabar Papua Sepekan 20.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di Jaya TV.
pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Papua. Kami memberikan kesempatan kepada Anda yang mau bergabung dalam diskusi kami ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau dibagikan melalui diskusi ini di line telepon kami 0967 551 819. Sekali lagi di 0967 551 819. Baik, saya masih ke Ibu Asima. Ibu, ketika tadi pembagiannya sudah jelas, ada untuk wisata, untuk budaya, untuk seni lokal juga. Nah, kami terkadang agak sulit untuk kemudian seperti ada pesta-pesta budaya kami di sini, itu sangat sulit untuk tembus ke pemberitaan nasional. Nah, apakah apa yang salah di sini ya? Apakah memang itu harus kami bayar? Tapi kan kalau dalam regulasinya kan diberikan ruang untuk itu. Nah, tapi kadang sistem pemerintahan kami secara lokal juga ada budaya, pesta budaya atau tradisi itu sangat sulit untuk hingga naik ke pemberitaan nasional. Mungkin dibayar atau masuk dalam program tertentu, itu pun ada proses negosiasi dari sini. Itu seperti apa, Bu ya? Apakah memang harus dibayar ataukah ada ketentuan yang memang harus sudah ditetapkan dan itu harus diikuti oleh teman-teman televisi nasional ini? Ya, sesungguhnya TV-TV Jakarta ini kan memang mereka bentuknya adalah lembaga penyiaran swasta yang hidupnya dari iklan. Nah, untuk menentukan atau pengiklan itu tertarik untuk bisa pasang iklan, biasanya dia melihatnya dari rating. Nah, seringkali berita-berita dari daerah itu yang masuk kemudian ke nasional itu ratingnya tinggi kalau isinya adalah hal yang negatif. Nah, ini yang harus kita dobrak begitu. Oleh karena itu kita mulai saja dengan bagaimana kita bisa mengoptimalkan 10% program lokal ini untuk kemudian ketika ini bisa kemudian menarik penonton di daerah, ini tentu juga akan kemudian yang di Jakarta itu, di yang nasional itu juga akan mulai melirik juga begitu ya. Ini kita dorong pelan-pelan. Jadi awalnya mungkin 2 jam 24 menit. Tadinya di jam 4 pagi atau jam 3 pagi, ini sekarang sudah mulai kita dorong untuk hadir di jam 6, jam 7 atau jam 8. Mungkin ke depannya bisa hadir lagi nanti jam 12 siang. Lama-lama bisa hadir juga di jam malam atau di jam prime time yang utama ya, jam 18 sampai jam 22. Nah, tapi kita harus bersinergi antara yang di pusat dengan KPID daerah dan juga para stakeholder di daerah, para pemangku kepentingan seperti Bapak untuk dari masyarakatnya juga menuntut itu gitu. Bilang saja misalnya kami bosan gitu ya dengan siaran yang dari Jakarta melulu, kami ingin melihat wajah kami sendiri di TV kami gitu. Baik, terima kasih ke Pak John dulu. Pak John, kalau hingga saat ini sistem pengawasan dari KPI Papua sendiri seperti apa untuk teman-teman TV nasional yang berjaringan di daerah ini? Ya, kalau untuk TV nasional yang berjaringan di daerah, tentunya ya kami tetap akan pantau, awasi, apalagi komitmen untuk pemenuhan 10% konten lokal. Cuman memang ada tahapan untuk sampai ke situ. Kan tahapannya ketika mereka mendapatkan IPB prinsip, mereka diwajibkan membangun infrastruktur dulu. Di daerah, bangun tower, pemancar sebagai media atau sebagai sarana untuk bagaimana mereka memproduksi konten lokal itu. Jadi memang nanti kan untuk IPP keluar itu kan ada satu tahapan yang pleno EUCS. Nanti kami akan KPID memang diberikan kewenangan untuk memberikan nilai atau bobot kelulusan di aspek program siaran nanti. Jadi nanti kami akan pada pleno itu kami akan melihat sampai sejauh mana komitmen mereka memenuhi 10% konten lokal itu. Selama ini yang ada ini semua sudah memiliki infrastruktur dan melalui uji coba siaran semuanya sudah, Pak? Bervariasi sih, ada yang memang sudah punya, tapi ada yang masih sementara dalam upaya membangun atau mendirikan infrastruktur. Baik, kita terima dulu Pak John. Ada satu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
Halo. Ya, sayang sekali terputus. Kami masih menantikan partisipasi pemirsa di line telepon kami 0967 551 819. Baik, saya masih ke Pak John. Pak John, itu bervariasi ya untuk selama ini, tapi sudah adakah pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan teman-teman TV-TV berjaringan ini untuk menyampaikan, dan juga sistem pengawasan itu apakah berapa kali dalam setahun untuk dilakukan kontrol terhadap penyiaran-penyiaran? Juga bagaimana juga dengan kami televisi lokal yang punya daya pancar kami itu menggunakan satelit yang sudah kemana-mana? Apakah ada ketentuan sendiri juga bagi kami? Baik, kalau komunikasi dengan TV berjaringan yang sekarang menjadi TV lokal ya, karena berbadan hukum lokal, ya KPID secara intens melakukan komunikasi. Jadi mereka juga, karena memang semuanya kan masih dalam tahap pengurusan untuk belum mendapatkan IPP, jadi komunikasi dengan KPID cukup intens. Jadi kami memang, jadi mereka ketika menemui kendala selalu komunikasi ke KPID. Demikian juga kami juga proaktif menanyakan sampai sejauh mana tahapan-tahapan yang sudah dilalui untuk mendapatkan IPP. Tapi kalau yang soal yang TV lokal yang menggunakan satelit, kemudian jangkauan siarannya bisa melewati cakupan wilayah Papua keluar, itu mungkin nanti sebentar Ibu Asima yang menjelaskan. Baik, nah sebelum nanti kita ke Ibu Asima sama Bapak Sors, kita terima lagi ini ada satu penelpon. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Bapak dari mana, Pak? Dari Polimak. Dari Polimak, silakan Pak. Apa yang mau disampaikan? Topik kita malam ini adalah urgensi hadirnya program lokal di televisi dalam menguatkan NKRI. Iya, begini Pak. Halo Pak. Untuk kalau siaran lokal, saya kira bukti sudah ada. Tapi kalau pagi itu di RCTI, Global TV, nah itu mereka siarkan berita-berita lokal Papua. Itu yang saya tonton tiap pagi. Yang saya lihat perkembangannya di Papua. Kalau untuk TV lain saya nggak tahu. Yang saya sering nonton itu tiap pagi itu bisa mungkin siarannya sekitar 1 sampai 2 jam itu. Ya. Baik, terima kasih. Dan ya oke, saya kira itu aja. Baik, terima kasih Pak Dani di Polimak. Saya ke Ibu Asima langsung. Ibu, itu berkaitan dengan durasi tadi yang diberikan untuk TV berjaringan 2 jam lebih. Mereka pemirsa rasa masih kurang. Itu harus ditambahkan lagi. Bagaimana Bu ya? Ya, memang regulasi mengatur minimal 10%. 10%. Ya, tapi kalau misalnya nanti di lokalnya sudah siap, itu bisa meningkat hingga 50%. Ya, jadi nantinya akan 50-50 begitu ya. 50% program lokal, 50% yang relay nasional. Tapi semua itu tetap harus bertahap. Bertahap ya. Karena biasanya adalah kendalanya SDM di lokal ya. Begitu ya. Kemudian infrastruktur studio mereka juga belum siap. Ya. Tadi Pak John sampaikan bahwa banyak diantaranya yang masuk ke Papua ini masih mengurus izin, begitu. Jadi belum ada izin tetap. Nanti mungkin setelah ada izin tetap, mereka akan kita minta komitmennya agar menyiarkan minimal 10% dan kemudian secara bertahap ditambah. Ada ketentuan berapa tenggang waktu untuk pengurusan izin itu, harus 1 tahun, 2 tahun, atau tidak ada batas waktu? Ada batas waktunya. Apalagi kita saat ini sedang mempersiapkan diri untuk era digital. Iya. Jadi Kementerian Kominfo dan KPI sudah sepakat untuk izin TV lembaga penyiaran swasta yang analog ini adalah yang terakhir,
Dan harapannya di 2016 ini semua izin mereka harus selesai. Izin mereka harus selesai. Baik, teman. Saya ke Bapak Sors dulu, Pak. Bapak Sors, kita dikasih waktu tadi, Bapak sudah sangat mengucapkan banyak terima kasih. Nah, tapi sebelum saya tanya, dia punya regulasi di Ibu nanti, kalau Bapak lihat kami, kalau untuk TV lokal ini, kami sudah bisa memuaskan masyarakat lokal atau belum? Atau masih sangat kurang sekali kami? Apakah ada masukan juga? Kalau saya melihat lokal itu tidak memuaskan masyarakat lokal. Lokal ya. Karena terutama bahasanya tidak komunikatif. Kemudian konten yang ada itu tidak bersifat edukatif. Tidak edukatif. Ya. Kemudian lagu-lagunya itu diperkirakan sekitar 70-80% itu dari luar. Dari luar. Ya. Padahal dia ini adalah TV lokal. Lokal ya. Yang seharusnya kontennya itu 80%. Semuanya lokal ya. Dan fungsinya itu dia memberikan pendidikan. Nah. Media ini fungsinya kan salah satu fungsi adalah pendidikan. Nah, justru itu dalam penyiaran itu bagaimana memperkenalkan orang budaya itu adalah lewat budaya. Lewat budaya itu orang akan mengenal bahwa inilah orang Papua. Kita tidak bisa memaksakan orang Papua dengan budaya dari luar. Ini suatu kebijakan yang sangat keliru. Sampai detik ini orang Papua dalam posisi transisi. Dia sebenarnya orang apa? Selalu bertanya pada diri dia. Karena media televisi secara visual itu dampaknya sangat besar. Iya. Berapa? Apakah ada besaran pengaruh televisi itu kepada generasi muda ketika itu penyiaran lokal itu banyak menayangkan tradisi-tradisi luar ataupun program-program yang bukan lokal, itu apakah semakin mengurangi rasa cinta mereka terhadap budaya juga bangsa? Ya, media itu salah satu fungsi media adalah pendidikan, edukasi. Dan ini tanggung jawab moral daripada perusahaan itu. Dan sebagai perekat bangsa, bagaimana dia mentransfer bukan tradisi. Ini harus dibedakan antara tradisi dan budaya. Dan budaya. Ya. Baik. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi apa rekomendasinya kepada kami untuk harus kami lakukan. Dan juga dari Ibu pemirsa jangan kemana-mana, kami harus break dulu. Setelah ini kami masih akan kembali dalam Apa Kabar Papua. Melalui layar televisi Anda, berbagai masalah, peristiwa, kejadian, hingga fakta investigasi kasus dirangkum dalam suatu berita, buku, kriminal, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan informasi lainnya. Setiap Senin hingga Sabtu. Kabar Papua siang pukul 13.00, kabar Tanah Papua pukul 18.00, kabar Papua malam pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Hari Minggu, kabar Tanah Papua Sepekan pukul 18.00, kabar Papua Sepekan 20.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di Jaya TV. Sangat kecewa dengan sikap pemerintah pusat. Berarti Jakarta bukan menolak. Hasil evaluasi itu digodok oleh kelompok lain tanpa melibatkan masyarakat yang mengetahui kelemahan dan kekurangannya di Otsus. Tapi apakah dia terjadi seputar Otsus itu ya hanya untuk membuat mengcover seluruh janji politik. Maka kalau diberlakukan maka akan bertentangan dengan semua undang-undang yang ada. Simak Papua Lawyers Club setiap Rabu jam 7 malam waktu Indonesia Timur hanya di Jaya TV.
Populasi dunia yang diproyeksikan akan bertambah hingga 3 miliar pada tahun 2050 membuat banyak negara mencari cara baru untuk meningkatkan hasil panen tanpa memberatkan alam dan lingkungan. Hal tersebut kemudian menimbulkan gagasan mengenai inovasi dan strategi yang diharapkan mampu melipat gandakan hasil panen di masa depan. Food for Thought, Doing It Themselves, hanya di Bumi Hijau. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa memberikan engkau kelepasan. Dan keputusan yang tegas untuk mengikuti Tuhan berarti kita akan ditolak oleh dunia. Cahaya Kasih setiap hari pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur hanya di Jaya TV. Melalui layar televisi Anda, berbagai masalah, peristiwa, kejadian, hingga fakta investigasi kasus dirangkum dalam suatu berita, buku, kriminal, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan informasi lainnya. Setiap Senin hingga Sabtu, kabar Papua siang pukul 13.00, kabar Tanah Papua pukul 18.00, kabar Papua malam pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Hari Minggu, kabar Tanah Papua Sepekan pukul 18.00, kabar Papua Sepekan 20.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di Jaya TV. Ya pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Papua. Saya ke Ibu Asima. Ibu, apakah kami juga diberikan ketentuan dalam penyiaran walaupun kami ada di daerah? Apakah ada ketentuan untuk program lokal kami? Ya, untuk televisi lokal ini sendiri. Ya, tentu saja ada. Jadi kalau yang tadi ya kita bicara 10% minimal konten lokal itu adalah untuk TV-TV yang punya izin jaringan secara tetap atau sistem siaran jaringan tetap. Ya, itu dia bisa maksimal relay 90% dan konten lokalnya 10%. Nah, bagaimana seperti Jaya TV begitu ya, yang tidak berjaringan dengan TV-TV dari Jakarta. Nah, itu dimungkinkan adalah konten lokalnya harus 80%. Tadi yang Pak Sos bilang, konten lokalnya 80%. Dan dia dimungkinkan untuk relay maksimal 20% atau konten dari luar itu 20%. Kerjasama dan lain-lain itu hanya 20%. Ya, betul. Dan rasanya untuk Papua ini banyak kok yang bisa digali ya. Dari seni budayanya misalnya sekarang ada yang tradisional tadi Bapak bilang, tapi ada juga yang sifatnya modern ya, seperti stand up comedy kan sekarang lagi ini di Jakarta. Kenapa nggak buat juga di Jaya TV stand up komedi ala Papua, begitu ya? Kemudian di Jakarta ada Indonesia Layers Club, di sini sudah ada Papua Layers Club. Nah, apalagi yang benar-benar bisa khas Papua, yang edukatif, yang juga ada nilai-nilai budaya, begitu ya. Tapi juga menghibur masyarakat sehingga masyarakat Papua itu merasa memiliki Jaya TV sebagai TV-nya. Baik, terima kasih. Saya ke Pak John. Kalau Pak John dari pantauan KPI Papua sendiri, untuk kami berapa televisi yang ada di daerah ini, apakah kalau dari Bapak Sor tadi kami masih sangat kurang. Nah, tapi kalau dalam ketentuan 80% itu, apakah kami sudah memenuhinya atau belum? Kalau KPID memang salah satu yang menjadi kendala kami selama ini kan kami tidak punya alat pemantau siaran. Jadi kalau kami mau memantau secara full selama jam tayang kan belum bisa. Jadi tapi kalau secara umum kami bisa katakan bahwa kehadiran TV lokal sudah sangat membantu. Istilahnya tayangan-tayangannya sudah memang mungkin belum bisa memenuhi 100% ya, tapi secara bertahap sudah ada ke arah situ untuk bagaimana menjawab kebutuhan masyarakat akan konten lokal itu. Ya, memang kami KPD juga pada posisi menunggu kalau memang ada masyarakat yang komplain terkait dengan tayangan-tayangan dari TV lokal, kami siap untuk menindaklanjuti. Tapi selama ini
Belum ada komplain yang serius begitu. Aduan dari masyarakat. Ya, aduan belum ada, cuman kami pada posisi menunggu kalau memang ada aduan terkait dengan pelanggaran P3SPS dalam yang dilakukan oleh TV-TV lokal. Tentunya kami akan tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada. Tapi kalau secara umum KPD memberikan apresiasi dengan hadirnya TV lokal supaya masyarakat ini jangan selalu hanya menonton TV-TV nasional, tapi mereka punya kebutuhan untuk informasi atau tayangan-tayangan lokal itu bisa terpenuhi dengan hadirnya televisi lokal ya. Baik, terima kasih. Kalau saya, Pak Sos, bagaimana, apa rekomendasinya kepada kami dan juga mungkin semua televisi secara umum untuk kemudian lebih harus program apa yang bisa direkomendasikan kepada kami untuk lebih memperkuatkan rasa cinta akan budaya, akan seni kita juga dalam NKRI ini sendiri. Ketika tadi Bapak bilang Papua masih bertanya-tanya, ini Papua di mana, begitu kemana? Ya ini rasa memiliki, karena televisi secara visual, gambar juga orang melihat. Jika wajah saya tampil di televisi, maka saya punya keinginan untuk menonton itu sangat besar, termasuk plus keluarga saya. Olehnya itu, maka budaya Papua itu diangkat dan semua potensi yang dimiliki oleh Papua, sehingga mereka merasa bahwa televisi ini hadir untuk kita. Saya sendiri sampai detik ini saya sudah tidak nonton RCTI, TV One dan lain sebagainya, karena yang ditampilkan dalam siaran-siaran itu semua pada umumnya Jakarta. Dan bagaimana memikat supaya orang Papua ini merasa bahwa dihargai, ya hasil karya mereka, hasil cipta mereka, hasil ini semua coba diangkat, ya, ditampilkan. Dan itu tadi saya sudah katakan bahwa itu menjadi perekat. Mereka merasa bahwa kita ini bagian daripada NKRI ini. Sepanjang itu tidak dilaksanakan, maka akan luntur. Kemudian kedua, TV lokal, penampilan style dari penyiar kurang begitu meyakinkan. Ya. Performance itu penting, agar pemirsa itu tertarik. Ya. Tapi penyiar dan lain sebagainya, kalau penampilannya kurang bagus, maka itu mengundang orang tidak mau nonton. Betul. Ya. Pak, ini kami juga agak kesulitan dalam menggarap berbagai konten-konten lokal, masalah sumber, izin dan lain-lainnya juga. Ya, bagaimana? Mungkin kami agak belum terlalu diterima di kalangan masyarakat atau seperti apa? Karena kami kadang untuk menggarap program-program lokal itu untuk mendatangi sumber itu sangat agak sulit untuk diterima. Agak sulit untuk diterima kalau kedatangan reporter, kedatangan pihak kami dari media ke masyarakat itu agak sulit untuk diterima. Iya. Tanggapi masukan dari Pak Sos ini sangat berarti ya. Iya. Yang penting itu adalah ada komunikasi antara pengelola Jaya TV atau TV-TV lokal yang lain dengan masyarakatnya, seperti itu. Bisa mungkin pertemuan berkala ya. Bertanya langsung, sebenarnya menurut Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, inginnya program kami itu seperti apa? Kita tanya, kalau kita sedang bingung, tidak punya ide gitu, kita tanya kepada penonton kita, sasaran penonton kita. Mereka inginnya TV Jaya ini atau TV-TV lokal yang lain seperti apa sih tampilannya? Tadi Pak Sos bilang kalau bisa pembawa acaranya atau pengisi acaranya lebih profesional, performanya lebih bagus, gitu. Itu nanti kita yang terjemahkan, pengelola. Lebih kreatif, lebih mengangkat hasil karya seni dari masyarakat Papua. Ya seperti yang tadi Pak Sos bilang bahwa kan kita senang ada wajah kita di TV. Paling enggak kita sendiri tertarik untuk menonton, keluarga kita ikut tertarik menonton. Jadi kalau semakin banyak
orang Papua yang berkarya kemudian hadir di TV lokal, maka akan semakin banyak juga orang-orang Papua, keluarganya, sanak keluarga dan sebagainya itu ikut menonton juga. Nah, Bu, ini saya kembali ke penyiaran kita secara nasional. Berapa besar pengaruh penyiaran nasional kita itu dapat mempengaruhi kehidupan sosial kita, sosial masyarakat? Sangat besar sekali tadi ya. Kalau media yang lain mungkin kalau radio hanya dengar saja ya. Jadi kita mendengar radio kita harus membayangkan apa yang terjadi. Kalau baca koran kita harus bisa baca tulis dulu baru bisa menyimak isinya. Nah, kalau TV itu sudah ada gambarnya, pandang dengar ya, audiovisual, sehingga anak yang baru lahir sampai kakek-kakek itu semua bisa menerima isi dari TV. Nah, mendengar langsung melihat ya. Langsung melihat. Oh, ada kecelakaannya seberapa parah. Oh, ada pembuatan jembatan baru seberapa bagus. Seperti itu sudah langsung kelihatan. Nah, karena dia audiovisual tadi, maka dampaknya juga sangat besar terhadap kehidupan sosial budaya. Kalau isinya bagus, isinya edukatif, isinya informatif, maka produktivitasnya akan didapat masyarakat. Tapi kalau isinya setiap hari kita dijejali kasus-kasus kriminal, kejahatan seksual, kemudian pornografi, kekerasan, akhirnya juga yang kurang produktif yang terjadi. Kemudian kita jadi cepat marah dan dengan penyiaran begitu juga dapat mempengaruhi untuk tingkat kejahatan itu juga bisa bertambah ya? Sangat berpengaruh sekali. Contoh kasusnya adalah pada saat pemilihan umum kemarin. Dibandingkan media yang lain, pasti kan televisi orang yang ikut menjadi calon legislatif atau juga jadi calon bupati dan sebagainya kan ingin tampil di TV supaya dikenal oleh masyarakat banyak, begitu kan? Nah, jadi dia ingin mempengaruhi para pemilihnya. Jadi TV ini masih sangat strategis. Nah, bagaimana kita dorong supaya TV yang strategis ini menjadi aset untuk perbaikan bagi masyarakat. Bagi masyarakat ini agak sulit juga ketika siaran kami lebih ke edukatif, namun dari pihak sponsor juga tidak ada. Nah, ini agak berat juga untuk kemudian bisa membiayai untuk program itu sendiri. Nah, sehingga kebanyakan juga memilih program-program yang memang sebagaimana ketentuan daripada pihak sponsor itu sendiri. Tapi kita harus break dulu. Setelah ini kita akan kembali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali dalam Dialog Apa Kabar Papua. Melalui layar televisi Anda, berbagai masalah, peristiwa, kejadian, hingga fakta investigasi kasus dirangkum dalam suatu berita, buku, kriminal, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan informasi lainnya. Setiap Senin hingga Sabtu, kabar Papua siang pukul 13.00, kabar Tanah Papua pukul 18.00, kabar Papua malam pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Hari Minggu, kabar Tanah Papua sepekan pukul 18.00, kabar Papua sepekan 20.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di Jaya TV.
Populasi dunia yang diproyeksikan akan bertambah hingga 3 miliar pada tahun 2050 membuat banyak negara mencari cara baru untuk meningkatkan hasil panen tanpa memberatkan alam dan lingkungan. Hal tersebut kemudian menimbulkan gagasan mengenai inovasi dan strategi yang diharapkan mampu melipat gandakan hasil panen di masa depan. Food for Thought, Doing It Themselves, hanya di Bumi Hijau. Sangat kecewa dengan sikap pemerintah pusat. Berarti Jakarta bukan menolak. Hasil evaluasi itu digodok oleh kelompok lain tanpa melibatkan masyarakat yang mengetahui kelemahan dan kekurangannya di Otsus. Tapi apakah dia terjadi seputar Otsus itu yang hanya untuk membuat mengcover seluruh janji politik? Maka kalau diberlakukan maka akan bertentangan dengan semua undang-undang yang ada. Simak Papua Lawyers Club setiap Rabu jam 7 malam waktu Indonesia Timur hanya di Jaya TV. Ya pemirsa, kita sudah ada di segmen akhir dialog apa kabar Papua malam ini dengan topik kami urgensi hadirnya program lokal di televisi dalam memperkuat NKRI. Nah, ini akan ada rekomendasi dari semua narasumber ini, apa yang nanti menjadi rekomendasi mereka dan closing statement mereka nantinya. Saya mau kembali ke Ibu lagi dulu, Ibu. Apakah ketika ketentuan regulasi itu semua dijalankan, nantinya juga ada sanksi ketika itu tidak dijalankan untuk penyiarannya ini, untuk program konten? Pastinya ada ya. Kalau ada peraturan, tentu kalau yang menjalankan kita kasih reward, kalau yang tidak menjalankan pasti kita kasih sanksi. Ya, khususnya untuk 10 TV yang berjaringan dari Jakarta, ini kebetulan mereka sedang perpanjangan izin untuk 10 tahun yang akan datang. Nah, kami dari KPI sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo bahwa pemenuhan 10% minimal program lokal itu jadi salah satu pertimbangan apakah mereka akan diperpanjang izinnya atau tidak. Dan kedua, mereka akan kita minta untuk bikin komitmen, membuat komitmen, dan komitmen itu kalau mereka tanda tangan ya, nanti pada saatnya mereka misalnya berkomitmen dalam 1 tahun ke depan itu harus sudah terpenuhi semua ketentuan konten lokal tadi. Kalau mereka tidak memenuhinya, maka bisa saja izin berjaringannya itu nanti akan kita tinjau ulang. Tapi konten lokalnya harus bervariasi ataukah satu? Kan ada beberapa yang saya lihat sudah ada konten lokal namun semuanya religi. Untuk 2 jam lebih itu hanya religi saja, tidak ada yang... tentunya harus bervariasi. Karena kan kebutuhan masyarakat kan juga bervariasi, bukan hanya soal religi, tapi juga soal informasi, edukasi, hiburan yang sehat gitu ya. Ya tentunya perekat sosial tadi ya. Ya tentunya televisi juga harus memenuhi kebutuhan itu. Kalau semuanya monoton cuma satu program yang tadi Pak Sot bilang gitu ya. Buat apa ada program lokal tapi tidak diminati penonton, akhirnya malah ditinggalkan. Baik, saya ke Bapak Sors, ini terakhir dari Bapak, apa yang Bapak mau sampaikan, masukan-masukan, juga Bapak melihat bagaimana keterlibatan SDM lokal juga di lembaga-lembaga penyiaran ini? Pertama, harus ada goodwill dari perusahaan yang bersangkutan, memberikan ruang ya, bagi putra daerah, dan diberikan kesempatan, jangan hanya menjadi teknisi di tower-tower dan lain sebagainya. Dia harus jadi operator, jadi pembawa acara dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka dia akan tampil dan dia mampu berkomunikasi, dan bahasanya tuh, dialeknya itu sifatnya komunikatif dalam bidang apa saja. Dan tolong ini bagaimana dari perusahaan televisi ini berdayakan orang Papua. Nah, apa yang menjadi rekomendasi Bapak ketika tadi Ibu sudah bilang nanti ada penandatanganan bersama, ada kesepakatan juga ada salah satu pertimbangan untuk mengeluarkan izin prinsip untuk lembaga-lembaga penyiaran itu adalah 10% konten lokal itu. Nah, bagaimana rekomendasi dari Bapak ketika itu tidak dijalankan nantinya oleh
teman-teman TV berjaringan ataupun kami? Itu karena komitmen, maka secara moral sebagai warga negara punya kewajiban moral bagaimana menanamkan kesadaran dan menumbuh suburkan ideologi. Tanpa kesadaran itu, maka kita sama-sama saling melempar tanggung jawab, dan ini resikonya, kosnya terlalu besar. Baik, terima kasih Bapak Sors. Mungkin ada yang Bapak mau sampaikan terakhir mungkin kepada masyarakat kita, pemirsa kita tidak lagi. Terima kasih. Saya ke Pak John. Bagaimana Pak John untuk kami semua lembaga penyiaran mungkin, tapi ada sebuah kegiatan yang dilakukan. Bagaimana peran serta ketika kalau ini untuk menguatkan program kita untuk menguatkan NKRI. Dalam NKRI sendiri, kalau peran stasiun radio swasta lokal juga adakah ketentuan untuk mereka, Pak John? Kalau kewajiban semua stasiun lokal ya memang menjaga keutuhan ya NKRI ya. Entah dia memang itu sudah amanat daripada Undang-Undang 32 tahun 2000 tentang penyiaran juga. Jadi memang semangat daripada TV lokal juga memperkuat integritas Papua dalam bingkai NKRI. Makanya kami dari KPID akan mengawasi konten-konten siaran. Ya salah satu tujuannya itu menjamin bahwa semua program dari televisi lokal ini tidak boleh mengancam integrasi Papua dalam bingkai NKRI. Karena media ini kan memegang peran yang sangat urgen atau sangat penting ya. Tapi ke depan KPID ada wacana kami akan mengadakan KPID Award. Itu juga bisa menjadi salah satu ajang untuk memotivasi TV lokal khususnya untuk berkreatif, memproduksi tayangan-tayangan lokal semakin kaya, sehingga nanti kan di KPID Award kan ada penilaian. Nanti kan dipilih program mana yang unggulan, bisa diberikan penghargaan. Itu saya kira akan menjadi pemacu atau pemicu buat teman-teman TV lokal untuk semakin berkreasi, semakin berinspirasi mencari lebih banyak lagi sumber-sumber informasi, edukasi dan pendidikan untuk dieksplor, sehingga bisa semakin banyak masyarakat Papua yang menikmati kehadiran TV lokal di daerah Tapi Papua. awardnya secara nasional dilakukan. KPID Award itu secara lokal, KPID Papua yang mengadakan. Makanya lewat kesempatan juga kami mengimbau kepada pemerintah daerah, provinsi Papua untuk mungkin lebih memberikan support secara anggaran kepada KPID, supaya bagaimana KPID bisa memperkuat, membuat program atau kegiatan yang memberdayakan potensi lokal dan juga termasuk media-media lokal untuk bisa lebih maju dan lebih berkembang. Ya. Baik, terima kasih Pak John. Terakhir dari Ibu. Saya ke Ibu Asima. Terakhir dari Ibu, apa yang Ibu mau sampaikan kemudian bagi semua kami pegiat-pegiat penyiaran yang ada di Papua juga secara nasional untuk dapat mentaati semua regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pihak KPI sendiri. Agen sosialisasi yang paling strategis. Jadi kami berharap para pejuang-pejuang penyiaran dapat berkontribusi positif bagi produktivitas masyarakat. Program-program atau penyajian program-program yang bermutu itu sungguh dinantikan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat lebih gairah lagi untuk membangun, gairah lagi untuk berkompetisi dengan masyarakat lain di negara-negara lain, bisa lebih maju. Tentunya ini adalah semua kontribusi dari dunia penyiaran, sangat kami tunggu. Baiklah, satu lagi Bu, kami untuk lokal sendiri, apakah ada sanksi juga bagi kami ketika kami tidak tadi untuk teman-teman 10% untuk TV berjaringan sudah ada, untuk televisi lokal ada juga sanksi bagi kami? Ya, tentu harapan kami adalah jangan menunggu sanksi. Jangan menunggu sanksi. Tapi kita harus membuktikan bahwa kita sudah berbuat yang terbaik.
sehingga masyarakat itu benar-benar mencintai kita, membutuhkan kita, dan keberadaan kita itu dapat memenuhi harapan masyarakat. Karena jangan sampai kita melakukan sesuatu karena takut disanksi, tapi justru sebaliknya, kita melakukan sesuatu karena memang ini adalah perjuangan kita, ini adalah dunia penyiaran yang harus kita jaga sama-sama. Karena kalau kita merusak, kita dapat sanksi, tentu artinya adalah kita melempar kotoran ke muka kita sendiri, gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Asim. Selaku Ketua Lembaga Adat Portumbai dan Pak John dari KPI Papua, terima kasih banyak untuk kehadirannya di Jaya TV malam ini. Pemirsa, demikian dialog kami Apa Kabar Papua malam ini dengan topik urgensi hadirnya program lokal di televisi dalam menguatkan NKRI. Semuanya sudah disampaikan, ketentuan-ketentuannya, regulasi-regulasinya. Semoga kami juga pegiat-pegiat televisi ini bisa mampu, dan kami juga minta partisipasi dari pemirsa sekalian biar sama-sama kita mengontrol semua lembaga penyiaran yang ada di Papua selama ini. Saya Yohanis Esra, atas nama semua yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.